Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Dalam video cergam kali ini, saya akan menggambarkan sekaligus menceritakan satu kisah dengan judul Susahnya Mencari Pekerjaan, hingga membuat orang gelap mata melakukan jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan, agar segera merubah nasib. Salah satunya dengan melakukan pesugihan. Seperti yang akan saya ceritakan di video cergam kali ini, salah satu warga desa di mana saya pernah tinggal, sebut saja namanya Pak Sarmin, memilih untuk mengambil jalan pintas yang sesat tersebut. Kejadian itu terjadi pada tahun 2010, beberapa tahun yang lalu. Sebelumnya, Pak Sarmin adalah salah seorang petani harian yang bisa dikatakan kesulitan dalam masalah ekonomi. Ia tidak memiliki sawah walau sepetak pun, melainkan ia bekerja jika dipanggil orang untuk menggarap sawah mereka. Sekian lama waktu berjalan, tersiar kabar kehidupannya telah berubah. Pak Sarmin menjadi bergelimang harta. Rumahnya yang dulu sederhana, kini direnovasi menjadi sangat megah untuk ukuran desa. Bahkan beberapa mobil angkutan pedesaan pun telah ia miliki. Namun ada keanehan apabila warga desa melewati rumah Pak Sarmin yang pulang pada malam hari melewati rumah tersebut, sering melihat penampakan berbagai sosok makhluk gaib. Mereka sering melihat sosok pocong yang diam berdiri di antara rumah Pak Sarmin. Dan ada pula yang melihat sosok kuntilanak yang berdiri di atas atap atau genteng rumah Pak Sarmin. Ada juga beberapa warga desa yang melihat sosok tinggi hitam besar berdiri di atas rumah itu. Semua kejadian-kejadian ini terjadi ketika ia mulai membangun rumah yang dulu semi permanen menjadi rumah bertingkat dan mewah. Warga pun menjadi takut untuk melintas di depan rumah tersebut, apalagi pada malam hari. Warga pun tidak ada yang berpikiran negatif tentang Pak Sarmin. Mereka beranggapan bahwa sosok makhluk halus memang ada di mana-mana, apalagi di daerah pedesaan. Karena kehidupan ekonomi Pak Sarmin yang sudah berubah drastis dan dikenal sangat kaya di lingkungan desanya, maka tidak heran banyak dari warga desa yang tidak mampu datang untuk meminjam uang kepadanya. Namun anehnya, beberapa minggu setelah meminjam uang tersebut, mereka semua sakit keras, hingga akhirnya mereka meninggal dunia. Memang sulit untuk dijelaskan dengan logika. Setiap kali ada orang yang meninggal di desa tersebut, bisa dipastikan mereka punya pinjaman uang dari Pak Sarmin. Warga yang mulai curiga saling bertukar cerita dan informasi. Mereka menjadi takut untuk meminjam uang dari Pak Sarmin karena telah ada beberapa kejanggalan yang terjadi, sehingga warga desa berinisiatif untuk tidak meminjam lagi. Warga pun juga diminta oleh sesepuh desa untuk selalu menabur garam yang telah diberi doa-doa di sekeliling rumah mereka menjelang setiap maghrib, agar tidak ada hal-hal buruk yang akan menimpa pada keluarga mereka. Sebulan telah berlalu. Tidak ada lagi warga yang meninggal karena penyakit yang aneh. Hal ini dikarenakan warga tidak ada lagi yang mau meminjam uang kepada Pak Sarmin. Keadaan menjadi berbalik ke keluarga Pak Sarmin. Anaknya yang paling kecil tiba-tiba meninggal dunia. Kematiannya sangat tragis. Ia meninggal dengan wajah yang membiru dan mengeluarkan darah dari telinga, hidung, dan mulutnya.
Namun warga desa saat itu tidak berani berasumsi negatif. Mereka hanya berpikir mungkin itu karena virus. 3 bulan setelah kematian anak bungsunya tersebut, warga desa pun kembali dikejutkan oleh kematian putra sulung Pak Sarmin yang meninggal dunia dengan tragis juga. Ia meninggal dengan lidah menjulur keluar dan sekujur tubuhnya penuh dengan luka bekas garukan. Warga desa mulai berpikiran negatif dan sempat ada ucapan bahwa Pak Sarmin telah melakukan suatu hal perbuatan yang sesat, yaitu pesugihan. Apa yang menjadi isu dan kecurigaan warga desa selama ini akhirnya terbukti. 3 bulan setelah kematian putra sulungnya, pada suatu malam terdengar suara teriakan yang sangat keras dari rumah Pak Sarmin. Serentak seluruh warga berlarian menuju rumah Pak Sarmin. Di rumah tersebut, orang-orang melihat dengan mata kepala mereka sendiri Pak Sarmin berguling-guling di lantai. Ia berteriak-teriak dengan rasa sakit. Orang-orang pun sesekali menahan tangannya yang ingin mencekik lehernya. Dan yang sungguh mengagetkan, terdengar suara-suara yang sangat menakutkan di sekeliling rumah Pak Sarmin. Terlihat juga beberapa sosok gaib yang berdiri sambil tersenyum. Dan hal itu pun dibenarkan oleh beberapa warga yang turut menyaksikan kejadian tersebut. Sepertinya sosok-sosok gaib itu tersenyum senang melihat keadaan Pak Sarmin yang sudah sekarat. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba tubuh Pak Sarmin mengejang dan dari mata, telinga, dan hidungnya keluar darah yang segar. Saat itu juga Pak Sarmin menghembuskan nafas terakhirnya seperti sapi yang disembelih. Orang-orang pun tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa berdoa dalam ketakutan. Dari istri Pak Sarmin, memang diakui bahwasanya selama ini Pak Sarmin telah melakukan ritual pesugihan. Ritual itu sendiri tidak diketahui oleh istri Pak Sarmin di mana ia melakukan ritual tersebut. Dan dalam perjanjiannya itu, yang diketahui oleh istrinya adalah jika Pak Sarmin tidak memberikan tumbal, maka ia dan keluarganya akan menjadi tumbal pengganti. Untungnya saat itu, istri Pak Sarmin dan anak kedua mereka tidak mengalami hal tragis seperti yang dialami oleh saudara-saudara mereka yang lain, maupun hal yang tragis seperti yang dialami oleh Pak Sarmin sendiri. Istri Pak Sarmin dan anak kedua Pak Sarmin segera ditangani oleh ustadz di desa tersebut. Walau kejadian itu telah berlalu, beberapa warga desa masih tidak melupakan kejadian yang menakutkan tersebut. Mereka masih mengingat kejadian yang menakutkan itu dan memberikan pelajaran kepada mereka bagaimana mencari uang dengan cara-cara yang dihalalkan oleh agama. Demikianlah video cergam kali ini. Sampai jumpa di video cergam lainnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalam.